Part 11. Kecelakaan yang terjadi dengan Mama Indah dan Nafisa membuat Abimana dan sang papa segera meninggalkan ruangan rumah sakit di mana kedua orang tua Feli sedang dirawat. Mas, biar Feli di sini saja merawat kalian. Kami harus segera ke rumah sakit, Indah dan... Pah, ayo, tidak ada waktu lagi. Kritis, Pah, sambar Abi yang mengkhawatirkan sang papa akan menyebutkan nama Nafisa. Ya sudah, ayo. Wiguna dan Abi pun mulai menjabat tangan sepasang suami istri yang tengah dalam masa penyembuhan. Sampaikan salamku, Wi. Maaf, kami belum bisa menjenguk, ucap Hendra, ayah dari Felisa. Mas, hati-hati, fokus jalanan, ucap Feli meskipun dia berusaha semanis mungkin. Namun di mata Abimana, Feli tetaplah sebagai teman selama setahun bersama. Abimana hanya menoleh singkat dan tidak memperlihatkan senyuman sama sekali. Dia tengah gelisah dan panik, benar-benar ketakutan jika sampai Nafisa kenapa-napa. Abimana tidak pernah menduga hal semacam ini akhirnya yang menimpa mama dan istri yang dia suka. Apa karena tadi pas mau pergi Nafisa lihat Feli ya peluk-peluk aku? Hati Abimana tidak menentu, dia gelisah dan merasa bersalah. Sibuk bertanya-tanya dalam benaknya, Nafisa satu nama yang mampu mengalihkan dunia bagi seorang Abimana walau selama ini selalu anti dengan yang namanya wanita. Setelah kebersamaannya dengan Nafisa, Abimana mulai takut kehilangan seseorang yang dia cinta. Dialah Nafisa, gadis cantik yang berasal dari desa, namun mampu membuat hatinya tak berkutik dan tidak berdaya. Abimana mulai merangkai untayan doa-doa dengan khusyuk dia tujukan kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Ya ilahi Robbi, tiada pernah aku meminta sebelumnya. Untuk kali ini saja, aku berharap kabulkanlah mutiara cinta. Selamatkanlah bidadari surgaku yang di sana. Berikan padanya kekuatan agar selalu kuat dalam menghadapi cobaan. Oh Tuhan, aku percaya Kaulah pemilik kehidupan. Tolong berikan Nafisa kesembuhan. Itulah saja satu permintaan yang aku langitkan sebagai harapan. Abimana menyentuh wajahnya yang ternyata sudah basah. Dengan cepat, pria tampan berkarisma itu menghapus jejak lelehan air mata yang menganak sungai di pipinya, walau tanpa diminta. Stop, Bi, kamu jangan melamun, kita sudah sampai, ayo buruan. Wiguna putra mengingatkan Abimana. Dia sadar betul jika sang putra sedang melamun, apalagi saat melihat kedua pipi anaknya yang sudah basah. Seorang Wiguna saja baru kali ini untuk pertama kali dia melihat air mata sang putra yang meleleh sampai ke pipi. Sungguh, seumur hidupnya baru kali ini bisa melihat Abi menitikkan air mata. Oh iya, Abimana tergemap. Setelah itu dia bergegas keluar dan menemui para petugas kesehatan yang menangani Nafisa dan Mama Indah. Anda keluarga dari Nyonya Indah Wiguna Putra? Tanya petugas seraya melihat daftar nama pasien yang ternyata sedang dirawat di ruangan mawar. Iya, kami keluarganya. Bagaimana dengan keadaan wanita yang bersama dengan Mama Indah? Tanya Abi langsung tanpa menunggu lagi. Baik, mohon maaf Tuhan, wanita yang bersama dengan ibu Anda masih ditangani karena keadaannya lebih parah, tapi Anda bisa melihat Ibu Indah. Beliau sudah sadarkan diri. Untuk sementara, wanita yang bersama dengan Ibu Indah masih di ruang operasi. Mari silakan Tuan, ajak sang petugas dan Abimana beserta sang papa bergegas mengekori petugas kesehatan itu. Abimana masuk bersama sang papa. Mereka menghampiri sang mama lalu memeluk wanita lemah yang sedang terbaring di ranjang rumah sakit itu. Tanpa ditanya, Mama Indah langsung menceritakan kronologis kejadian dengan tangis yang terseduh-seduh. Mama, semua ini terjadi bukan kemauan kita. Mama nggak salah kok, ini musibah, Ma. Mama, jangan menyalahkan diri sendiri begitu dong. Pa, Abi mau lihat keadaan Nafisa dulu ya. Papa di sini saja temani Mama. Abimana tidak bisa hanya berdiam diri di ruangan rawat inap sang mama. Hati Abimana sangat kacau. Dia tidak tenang jika belum melihat keadaan sang istri mudanya.
Nafisa sayang, ya Allah, sehatkanlah kembali istriku. Jangan biarkan dia terus menutup mata seperti itu. Walau aku tahu semua ini adalah kehendak-Mu. Aku mohon ya Allah, beri dia sembuh. Lirih Abimana berkata, saat melihat sekujur tubuh yang baru semalam ia nikmati, kini harus terbaring lemah tak sadarkan diri. Abimana terus menatap dari balik pintu yang ada kacanya. Tanpa terasa kembali, pandangan Abimana mengabur karena pelupuk mata telah dipenuhi oleh cairan bening yang mencoba keluar meski tidak diminta sekalipun. Akhirnya pipi itu basah juga. Abimana menghapusnya dengan cepat. Dia tidak ingin Nafisa tahu jika dirinya menangis di sana. Selamat pagi Tuan, sapa seseorang yang tiba-tiba sudah ada di hadapan Abimana. Entah sejak kapan Abimana hanyut lagi dalam lamunannya. Iya dok, selamat pagi. Apa pasien sudah bisa ditemui dok? Tanya Abimana sopan. Sang dokter pun tersenyum pada Abimana. Mohon maaf, Anda siapanya ya? Tanya dokter yang menangani Nafisa. Dengan ramah, Abimana lalu mengulurkan tangannya pada sang dokter. Perkenalkan dok, saya Abimana Putra, anak dari Bapak Wiguna Putra. Dan yang di dalam sana istri saya dok, jawab Abimana tegas. Dokter itu sekilas memperlihatkan kerutan di keningnya, kemudian dia menjabat erat tangan Abimana. Oh, Anda ini putra dari Bapak Wiguna. Iya, saya paham. Lagi pula, siapa sih yang tidak kenal Tuan Wiguna? Di dalam dunia bisnis, dia orang yang ambisius sekali. Sampai bisa sukses seperti sekarang ini, senang bisa berkenalan dengan Anda, Tuan Abimana. Tapi, bukankah menantu dari Tuan Wiguna itu Nona Felisa? Kebetulan, istri saya penggemar berat Nona Feli. Jadi, dia sering menceritakan Anda dan keluarga yang begitu harmonis. Mendengar kata-kata harmonis dari bibir sang dokter, Abimana pun hanya bisa merutuki perkataan dokter yang di hadapannya. Anda ini berlebihan dok. Bima, nama saya dokter Bima. Oh ya, Anda bisa menemui istri di dalam, tapi sebaiknya ikut saya ke ruangan. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan pada keluarga pasien, terutama Anda sebagai suaminya. Abimana berdebar saat dokter memintanya untuk ikut ke ruangannya. Ya Tuhan, ringankanlah sakit Nafisa. Untayan doa dilangitkan oleh Abi seraya mengekori dokter Bima yang berjalan di depannya menuju ke ruangan khusus dokter Bima. Mari, silahkan duduk Tuan Abimana. Dengan ramah, dokter Bima meminta Abi untuk duduk di kursi yang memang sudah tersedia di ruangan miliknya. Setelah Abimana mendaratkan bokongnya dan sang dokter pun menekan beberapa nomor dari telepon yang tergeletak di meja. Bawa hasil pemeriksaan wanita yang bersama dengan Ibu Indah tadi. Titahnya tegas pada seseorang yang bisa dipastikan adalah suster yang selalu bersamanya. Tidak lama pintu ruangan dokter Bima pun diketuk. Seorang suster berpakaian serba putih dan cantik tersenyum hormat pada Abimana. Lalu dia pun menghampiri dokter Bima dan mengulurkan beberapa kertas ke arah dokter Bima. Ini dok laporannya, semua ada di dalam. Ada lagi yang perlu saya bantu dok? Tanya suster itu sopan. Tidak, terima kasih sus, silahkan. Dokter Bima mempersilahkan suster tersebut kembali ke ruangan pasien. Saat sang suster melintasi Abimana, dengan cepat pria bergelar suami Nafisa itu bertanya, Sus, apa pasien sudah bisa dipindah dari ruangan operasi? Suster tersebut pun menghentikan langkahnya dan menatap Abimana seraya mengangguk. Ia sedang dalam pantauan. Nanti setelah semua aman, maka secepatnya akan dipindah ruang rawat inap bersama dengan Nyonya Indah, ucap sang suster tersebut. Baiklah, kalau bisa berikan penanganan yang terbaik untuk istri saya, Sus, pinta Abimana. Sang suster pun akhirnya mengangguk dan berlalu meninggalkan ruangan dokter Bima. Dok, bagaimana dalam laporan medisnya? Tanya Abimana penasaran. Perasaan Abimana sedang resah dan gelisah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa melainkan hanya pasrah. Semua keputusan sudah ditetapkan oleh penguasa jagat raya, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlihat sang dokter begitu berat mengatakan kalimatnya, berkali-kali membuang nafas lalu menghapus butiran keringat yang membasahi dahinya. Begini Tuan Abimana, kami sudah melakukan semua tindakan yang terbaik untuk istri Tuan, tapi Dokter Bima pun menggantung kalimatnya di udara. Dia merasa lidahnya sangat keluh, tidak dapat bersuara. Tapi apa dok? Suara Abimana sedikit meninggi beberapa oktav. Gemes melihat dokter yang semakin mengundang rasa penasaran, Abimana kini menatap tajam dokter Bima dengan debaran di dada yang begitu bergemuruh. Katakan dok, jangan membuat saya penasaran seperti ini, ucap Abimana lagi, dengan mulai merendahkan volume suaranya. Mohon maaf Tuan Abimana, sepertinya Anda dan istri tidak akan bisa memiliki keturunan karena kecelakaan ini membuat kandungan istri Anda harus diangkat. Kami sudah mengupayakan segalanya yang terbaik, namun Allah berkehendak lain. Sabar ya Tuan. Abimana seketika itu merasa tidak bisa berdiri di atas bumi lagi. Seluruh tubuhnya lemas bagaikan tidak bertulang. Abimana sampai bergetar tidak mampu berkata-kata. Bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. See you. Bye-bye.